Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini dari kelompok 1 akan menerangkan tentang media pembelajaran dan proses belajar mengajar. Pengertian media pembelajaran secara singkat dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 konsep yang mendasari batasan media pembelajaran di atas, yaitu konsep komunikasi, konsep sistem, dan konsep pembelajaran. Macam-macam peralatan dapat digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa dalam bentuk penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang kemungkinan terjadi jika hanya digunakan oleh alat visual semata. Pembahasan selanjutnya mengenai proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Guru merupakan personal atau seseorang yang menduduki posisi strategis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Guru dituntut untuk terus mengikuti perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia pengajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat 2 kegiatan yang sinergik, yaitu guru mengajar dan siswa belajar. Guru mengajarkan sebagaimana siswa harus belajar, sementara siswa belajar sebagaimana seharusnya dan melalui berbagai pengalaman belajar sehingga terjadi perubahan dalam dirinya yang meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang efektif dan akan lebih mampu mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Sedangkan yang menjadi salurannya adalah media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa atau guru. Pesan berupa isi ajaran dan didikan yang ada di kurikulum dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal atau kata-kata lisan ataupun tertulis, maupun simbol nonverbal atau visual. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita, dan bahkan kita juga melakukan komunikasi tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi diantaranya yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri, seperti misalnya kita berdoa, atau kita berpikir, atau bahkan kita berbicara dalam hati atau batin. Nah, itu adalah namanya komunikasi intrapersonal. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan 2 orang. Seperti contoh, kita mengobrol dengan orang lain itu adalah namanya komunikasi interpersonal. Nah, kalau yang pertama dengan diri sendiri adalah intra, kalau 2 orang adalah inter. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan lebih dari 2 orang, atau bisa pokoknya yang bisa disebut berkelompok, bisa 2,
lebih dari 2, contohnya 3, 4 atau bahkan lebih. Nah, komunikasi berkelompok ini adalah bertujuan berbagi informasi atau bahkan bisa bermusyawarah, bertukar pikiran, atau bahkan gibah pun juga bisa. Rasan-rasan gibah itu adalah komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menggunakan komunikasi. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.